Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berenam akan melakukan sebuah praktek untuk melakukan pemrograman dan komunikasi dari high-well dan out-seal. Kemudian kita akan memperkenalkan masing-masing diri. Saya Ramadan Kalimansyah dari 2D4 Mekatronik KB dengan NRP 412160053. Saya Muhammad Ivan Habib, NRP 41216045. Saya Muhammad Dapa Fakola, NRP 58. Saya Fatkur Rahman Majar Pramuji, NRP 41216043. Saya Ari Hartawan, NRP 4216003 kali 4. Saya Adi Rizky Prayoga, NRP 41216052. Baik, di sini saya akan menjelaskan program PLC pada software Outsil, di mana nanti akan ada dua tombol yang digunakan, yaitu S1 dan S2. Nah, di sini S1 difungsikan sebagai tombol on dan S2 difungsikan sebagai tombol off. Jadi konfigurasinya adalah seperti ini. Ketika S1 ditekan, maka akan men-latch R1 relay 1 atau meng-hold relay 1, kemudian ketika S2 ditekan akan meng-unlatch relay 1 atau memutus holding dari relay 1. Adapun nanti di sini S1 dipasang info karena konfigurasi dari S1 itu sendiri secara fisik adalah terkonfigurasi NO, sedangkan di sini dipasang NC karena konfigurasi dari tombol stop pada rangkaian adalah terkonfigurasi secara NC. Adapun di sini dicabang dengan B1. Tujuannya adalah supaya nanti B1 ini adalah binary yang akan terkoneksi atau terhubung dengan HMI, high-well itu sendiri. Begitupun dengan tombol B2-nya nanti yang difungsikan sebagai tombol off yang akan terkoneksi dengan tombol pada HMI itu sendiri. Baik, di sini saya akan mensimulasikan program yang telah dibuat di software Outsil Studio. Pertama, saya akan run simulasi terlebih dahulu. Kemudian di sini bisa dilihat S2 sudah terkonfigurasi on di sini karena memang pada fisiknya yang terpasang pada PLC Outsil adalah S2 itu sudah terkonfigurasi secara NC. Pertama saya tekan S1 terlebih dahulu. Saya tekan sesaat dan bisa lihat R1 di sini menyala secara LED atau secara holding. Kemudian ketika S2 saya tekan sesaat, R1 akan di-unlatch atau diputus holdingnya sehingga R1 akan mati. Sekian simulasinya. Terima kasih. Di sini menjelaskan tentang rangkaian safe holding di hardware atau di outsilnya. Baik, berawal dari tombol push button, di mana ini tombol start dan juga tombol stop. Yang mana tombol start ini terhubung dengan S1 dan tombol stop S2. Setelah dicoba, dapat dilihat di mana S1 berhasil mengunci dan juga tombol S1 berhasil terbaca oleh Outsil telah mengalirkan arus listrik untuk menyalakan R1. Kemudian setelah di stop juga dapat dilihat R1 juga mati dan juga tombol terbaca dengan nonaktif di Outsilnya gitu. Jadi dapat dipastikan bahwa rangkaian ini bekerja sesuai dengan simulasi dan juga hardware-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana wiring antara power supply, outsil, terus dengan dua push button on dan off dan mengarah ke USB laptop. Yang pertama, kabel dari kita atur power supply, dimana dengan tegangan besar 23 volt dengan arus di tengah-tengah. Kemudian nilai plus pada power supply masuk ke V-in pada outsil. Kemudian begitu juga dengan ground masuk ke ground pada outsil. Kemudian untuk switchnya sendiri power buttonnya yang pertama yaitu power button ini mendapatkan power supply. Kemudian yang satu masuk ke S1 plus. Begitu juga dengan yang off ini, yang pertama mendapatkan power supply, yang kedua keluarnya yang masuk ke S2 plus.
Kemudian untuk S1 min dan S2 min kita jumper lagi ke ground pada origin-nya. Dan untuk menghubungkan ke untuk mengajukan program ke origin menggunakan kabel sini. Dan untuk mengatur jumpernya, di mana kita menggunakan USB, maka kita mengatur jumper ini ke bentuk USB. Nih. Akan menjelaskan tentang wiring pada Highwell. Di sini kita menggunakan Highwell versi P7S di mana tidak menggunakan WiFi karena tidak terdapat seri W di sini. Nah, kita menggunakan kabel RS485 disambungkan pada port outsil AS dan BS. Berikutnya kita menyambungkan power 24 volt DC ini ke mendapat power dari power supply. Nah, berikut ya, terus ada di sini ada kabel Ethernet di mana untuk menyambungkan Highwell ini ke laptop. Ini saya akan memastikan IP dari Highwell-nya. Pertama-tama kita ke Highwell-nya tersendiri. Untuk ke menu setting kita pencet lama di ujungnya. Bisa dilihat kita dialihkan ke tampilan menu setting. Yang pertama kita ke network. Jika terjadi centang, maka bisa dipastikan berhasil connect dan bisa dilihat lokal IP-nya sudah terindikasikan muncul kan. Nanti kita sudah aman untuk ke proses selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengecek IP dari laptop. Pertama kita pilih jendela control panel, network and internet. Lalu kita masuk ke network and sharing center. Lalu kita masuk ke change adapter setting. Lalu kita masuk ke Ethernet dan kita klik properties. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih Internet Protocol version 4. Jadi di sini awal tampilannya seperti ini, yang seharusnya kosong seperti ini. Tampilannya kosong seperti ini awalnya. Maka kita ubah ke use the following IP address. Jadi kita isikan 192.168.1.3 113. Kenapa 113? Karena di Highwell-nya itu sendiri menggunakan IP 112, maka dibedakan satu IP dengan laptopnya. Jadi harus beda. Jadi kita gunakan IP 113. Jika selesai, mari kita klik bawahnya subnet next. Nanti otomatis akan keluar seperti ini. Kita klik OK saja. Lalu kita masuk ke komen CMD untuk memastikan apa bisa terhubung. Jadi kita ketikkan ping. Akan membahas tentang cara membuat tampilan pada Highwell. Yang pertama kita akan membuat sebuah project baru dengan cara mengklik create new project. Kemudian kita pilih tipe dari Highwell yang kita gunakan. Highwell yang kita gunakan adalah bertipe Highwell HMI P7S. Lalu untuk screen resolution-nya kita pilih 800x480 dengan 0. Untuk nama musiknya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian kita akan men-checklist pada tulisan open LAN access, dan jika ada ingin memberikan sebuah password untuk LAN-nya bisa kita inputkan di sini, dan jika tidak
kita pencet saja password auto be kemudian kita pencet OK. Setelah itu akan terbuka pada display selanjutnya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah double klik input menu device, kita double klik. Selanjutnya sedangkan kita di sini menggunakan PLC berjenis Oxil yang dimana itu masih belum terkenal di pasaran, jadi kita menggunakan menu common dan kita pilih Modbus, Master, RTO atau ASCII. Setelah itu kita sesuaikan konfigurasi dari Modbus PLC Oxil kita. Ini dengan memilih untuk pertama COM portnya. Di sini hardware yang kita gunakan menggunakan COM 2. Lalu kita ubah untuk communication type-nya. Di sini kita menggunakan RS485. Lalu untuk baud rate-nya kita menggunakan 57.600. Lalu untuk database-nya tetap 8, packet type-nya tetap 0, stop-nya kita ubah ke 1. Dan untuk konfigurasi lainnya kita samakan seperti default. Selanjutnya kita pilih OK. Lalu akan muncul sebuah komen, ini do you want to define the variable the device now? Kita pilih yes. Lalu kita akan mendefinisikan variabel untuk push button dan lampu sebagai output kita yang sudah kita programkan di Oxil Studio. Untuk saklar di sini kita akan menggunakan variabel B untuk yang tampil pada hardware-nya. Di sini kita double klik saja dan kita ubah untuk tombol push button atau push button on-nya kita menggunakan variabel B1 dan register type-nya kita pilih yang 0 kali digital output dan register address-nya kita ubah ke 128. Mengapa 128? Karena ini begitu binary dan register address-nya dimulai dari 0 kali 128. Lalu untuk push button stop-nya kita menggunakan variabel B2 dan sama register type-nya menggunakan 0 kali digital output dan register address-nya kita menggunakan address selanjutnya yakni 129. Dan setelahnya kita akan mendefinisikan variabel untuk output-nya atau lampunya dengan variabel R1. Register type-nya 0 kali digital output, register address-nya 130. Register address-nya kita ubah 0 karena ini adalah tipe output ke lampu. Setelah semua selesai, kita lakukan device manager tool. Kita simpan kita simpan dulu proyek kita. Lalu akan muncul compiling resource dan kita pencet OK saja untuk halaman ini. Dan the project is being downloaded. Kita tunggu sampai 100%. Setelah itu download sukses, kita close halaman device manager tool. Setelah itu kita pindah ke display. Kita pencet tanda plus ini, kita berpindah ke main display. Di main display ini kita akan memberikan sebuah gambaran untuk visual dari switch yang berupa on off dan lampu. Kita memakai switch yang ini sebagai push button on. Kita copy dan kita paste di sini untuk mendapatkan push button off. Dan kita memakai lampu di menu LED. Kita memakai lampu ini besar. Kita menggunakan gambaran untuk variabel lampu. Selanjutnya kita double klik pada gambar button ini untuk memilih variabel yang akan kita gunakan sebagai tanda dari gambar ini. Yang ini B1 sebagai push button on. Kita pilih yang switch, kita OK. Kita pilih yang press, kita OK. Kemudian kita akan memilih push button off dengan variabel B2 sebagai push button off. Kemudian kita pilih press juga, kita OK.
dan kita akan mendefinisikan variabel untuk lampu ini dengan R1 sebagai output R1 lampu. Kita oke, itu semua kita download project ini karena semua telah siap digunakan dan kita download untuk dipindahkan ke tampilan dari highwell-nya. Kita download, starting compiling, dan kita oke pada halaman ini. Kita tunggu sampai 100%. Dan download sukses, kemudian pada tampilan highwell akan muncul variabel-variabel kita yang telah didefinisikan dengan gambar push button dan lampu. Selanjutnya kita akan mendemokannya. Nah, berikutnya saya akan mensimulasikan bagaimana pada highwell ini. Sebelum mensimulasikan ini, kita harus mengubah dari USB ke eksternal. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk menyalakan lampu ini. Ketika di tombol on, lampu menyala, namun jika ditekan lagi tombolnya tidak bekerja. Nah, jika tombol off ditekan, lampu akan mati. Begitu juga jika tombol off dinyalakan lagi, lampu juga tetap mati. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kesinambungan dari highwell dengan outsill, di mana di sini dapat dibuktikan di mana R1 pada highwell nonaktif dan juga pada outsill nonaktif, dan kemudian kita run dulu dengan tombol push button start. Nah, dapat dilihat bahwa R1 menyala dan juga kita tombol stop dan juga R1 mati. Kemudian dapat kita lihat pada highwell, mana pada highwell kita tunjukkan bahwa lampu juga nonaktif. Kemudian kita coba start. Nah, lampu menyala, kemudian kita stop, lampu juga mati. Nah, dari situ kita coba dari tombol stop secara hardware, kita start, dapat dilihat pada highwell juga menyala. Nah, sudah dapat dilihat bahwa ketika kita tombol stop pada hardware, maka lampu juga mati. Bahwa ini dapat dibuktikan bahwa outsill dan juga highwell telah bersambung.